Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali menyampaikan materi untuk murid-murid saya ya, dimanapun murid saya berada. Kali ini masih mengenai materi pada bab 2, yaitu klasifikasi pada makhluk hidup ya, yaitu pada bagian penggunaan mikroskop ya. Pada materi ini adalah makhluk hidup yang berukuran kecil atau biasa disebut dengan mikroskopis ya. Apakah kalian tahu makhluk hidup itu ada yang berukuran kecil, tetapi juga ada yang berukuran besar. Nah, yang berukuran besar tidak masalah kita dalam mengamati ya, seperti cacing ya, kemudian ular, katak dan sebagainya. Tetapi yang berukuran kecil seperti bakteri, nah kita susah dalam mengamati. Nah, karena kita susah dalam mengamati, makanya kita harus ada alat bantu untuk mengamati, yaitu namanya mikroskop. Nah, sebelum kita ke materi lebih jauh mengenai makhluk hidup yang berukuran kecil atau biasa disebut dengan mikroskopis, nah kita harus mengenal dulu mikroskop, sekaligus juga bagian-bagiannya dan cara penggunaannya. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, ini ya, untuk melihat makhluk hidup yang berukuran kecil, kita memerlukan alat bantu, yaitu mikroskop. Kemudian, yang bisa dilihat dengan mikroskop biasanya adalah bakteri, protozoa ya. Untuk virus itu kita harus memakai mikroskopnya yang lebih canggih, yaitu mikroskop elektron ya. Tetapi kalau hanya mikroskop cahaya yang tersedia di sekolah kita, itu bisa untuk mengamati sel bakteri. Kemudian bagian-bagian mikroskop sendiri ya, ini adalah gambar dari suatu mikroskop. Ini terdiri dari yang paling atas itu lensa okuler, di mana lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata yang mengamati. Kemudian ada ini ya, skrup untuk menguatkan, dan ini bisa diputar atau biasa disebut makrometer dan mikrometer. Kemudian ada tabung mikroskop sendiri, ada pegangan ya, kemudian ada meja objek atau meja preparat, ada kondensor, ada diafragma untuk mengatur cahaya yang masuk, ada cermin untuk mencari pencahayaan ya, dan juga ada kaki mikroskop. Nanti akan kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler adalah ini ya, lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Untuk pengertiannya sendiri yaitu lensa yang berhubungan dengan mata langsung, pengintai atau pengamat yang berfungsi memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa yang menyusun okuler ini ya, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali ya. Ini, jadi lensa okuler hanya ini saja. Kemudian kita lanjutkan lensa objektif. Namanya saja lensa objektif ya, berarti apa? Lensa yang dekat dengan objek atau benda yang diamati ya. Fungsinya sendiri adalah untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Untuk letaknya sendiri adalah di sini. Ini adalah lensa objektif ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian diafragma ya. Diafragma sendiri adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke
lensa objektif. Letak diafragma adalah di sini ya. Ini berupa lingkaran warna hitam, di tengahnya berlubang-lubang dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar, karena untuk memperbesar atau memperbanyak intensitas cahaya yang masuk. Kemudian ada lagi yaitu cermin. Cermin sendiri terbagi dua, yaitu cermin datar dan cermin cekung ya. Cermin letaknya di sini ya. Kalau kita mau mencari cahaya yang kuat, kita pakai cermin datar ya. Cahayanya akan memantul ya. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya ini ya. Kita lanjutkan tabung mikroskop atau tubus ya, untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Jadi lensa okuler dengan lensa objektif dihubungkan oleh tabung ya. Inilah yang namanya tabung mikroskop ya. Kemudian meja preparat atau meja sediaan, yaitu sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Jadi ini ya, ini meja preparat, bagian tengahnya berlubang ya. Ini yang dimaksud dengan meja preparat. Kita lanjutkan lagi. Klip atau penjepit objek, otomatis fungsinya adalah untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Nah, ini adalah penjepit preparat ya. Preparatnya ditaruh di sini, dijepit sehingga tidak bergerak-gerak. Kemudian ada lengan mikroskop. Kalau untuk lengan mikroskop otomatis ya untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Letaknya ada di sini ya. Tuh. Kemudian ada pemutar halus atau mikrometer, yaitu untuk menggerakkan atau menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Nah, lensa objektif ini bisa dinaik turunkan secara halus dengan pemutar halus yang kecil ini ya. Selanjutnya ada pemutar kasar ya, untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara tepat. Nah, ini ya pemutar kasar, menggerakkan ini ya tabung ini ke atas dan ke bawah atau secara kasar. Kemudian kondensor, yaitu untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan ya. Jadi di sini ada kondensor ya, mengumpulkan cahaya yang masuk ya, bisa dinaikkan dan diturunkan. Letaknya di bawah meja objek. Kemudian ada skrup atau engsel eklinasi, yaitu untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Letaknya ada di sini. Ini adalah skrup. Mau membungkuk atau mau tegak itu yang mengatur adalah sendi inklinasi ini ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada kaki mikroskop. Untuk kaki mikroskop otomatis untuk menyangga atau menopang mikroskop ya. Ini ya. Jadi ketika kita membawa, kita pegangnya selain pegangan juga kaki mikroskop biar kuat dan aman, tidak jatuh. Nah, itu tadi bagian-bagian mikroskop dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Dan ini adalah merupakan rangkumannya ya. Mulai dari ini lensa okuler, sekaligus ada fungsinya juga ya. Kemudian ada lensa objektif, lensa yang dekat dengan objek ini. Kemudian ini penjepit, ini preparat, ini meja objek, ini kondensor, ini diafragma, ini reflektor atau cermin, kaki mikroskop, skrup inklinasi, dan sebagainya. Ini adalah kumpulan atau rangkuman dari bagian-bagian mikroskop yang sudah saya kemukakan di atas tadi. Sekarang langkah-langkah menggunakan mikroskop. Langkah menggunakan mikroskop ya, yang ini ya rangkumannya ada 6 langkah dalam penggunaan mikroskop. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ya,
Ambil mikroskop dari kotak penyimpanan. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop, tangan kiri memegang alas mikroskop ini. Kanan memegang lengan, kiri memegang kaki ya. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup agar tidak berjamur atau lembab. Kemudian yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Nah ini ya, ini ya diputar ini sampai ada bunyi klik lensa okuler ya, sehingga lensa okuler ini siap untuk itu ya, untuk mengamati ya. Bukan lensa okuler, lensa objektif ini sampai berbunyi klik sehingga ini siap digunakan untuk mengamati. Kalau lensa okulernya kan untuk yang dekat dengan mata ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini pasang lensa okuler dengan lensa yang dimiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat, lapang pandang seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara berikut. Atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler apakah lapang pandang sudah terang atau belum. Jadi dari lensa okuler ini kita lihat. Nah, di sini akan ada bidang. Nah, bidangnya itu seperti ini. Kita cari bidang yang cahayanya paling lebar, yaitu dengan cara mengatur diafragma. Kemudian ingat, beberapa mikroskop telah dilengkapi lampu sehingga tidak perlu mencari cahaya. Cukup mengatur posisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dengan lurus dengan lensa okuler dan objektif. Jadi memang teknologi kan makin maju. Kalau mikroskop cahaya biasa kita harus mengatur, tapi untuk teknologi mikroskop yang keluaran sekarang itu sudah diatur oleh pabriknya sehingga kita tinggal memakai, tidak usah mengatur pencahayaan. Kemudian yang 4, siapkan preparat yang akan diamati. Kemudian letakkan di meja, atur agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat dengan objek penjepit. Nah, seperti ini ya. Kita atur preparat yang kita amati itu di tengah-tengah meja objek ini ya. Kemudian setelah benar-benar deal yang akan kita amati itu sudah ditemukan, baru dikasih penjepit agar tidak bergerak-gerak, baru diamati, begitu ya. Kemudian yang nomor 5, nah ini atur fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara berikut. Putar pemutar kasar ya, pemutar kasar diputar mencari fokusnya. Kemudian kita haluskan dengan pemutar halus. Jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan preparatnya bisa pecah karena terbuat dari kaca ya. Lanjutkan, kemudian pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia preparat dapat digeser secara langsung. Jadi ketika kita mengadakan pengamatan itu ya kita geser-geser sampai kita mendapatkan objek secara fokus dan bisa kita amati. Seperti itu. Kemudian nomor 6, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Kenapa harus diganti? Biasanya kita menemukan dulu ukuran 10 kali, kan terlalu kecil. Nah, agar lebih jelas kita ganti 40 kali. 40 kali kok belum jelas lagi, kita ganti lagi yang 100 kali. Dan itu kita sesuaikan juga antara lensa objektif dengan lensa okuler, itu ya. Ini usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Dengan hal ini, jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Jadi ketika dijepit itu tujuannya memang tidak bergeser-geser ya. Yang ketujuh, setelah selesai menggunakan mikroskop, nah mikroskop kembali dibersihkan dan disimpan kembali di kotak
mikroskop dengan diberi karbon itu ya, agar tidak lembab. Nah, demikian tadi penggunaan mikroskop untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil atau mikroskopis. Dan ini ada tugas dari saya ya, untuk melengkapi bagian-bagian mikroskop untuk dikerjakan di buku tugas ya. Dan dikumpulkannya nanti saja setelah tatap muka. Kalau untuk saat ini kan semuanya daring ya. Nanti dikumpulkannya saat tatap muka, entah bulan September atau bulan Oktober ya. Yang jelas kalian sudah pernah mengerjakan tugas ini, disimpan dulu di buku tugas. Nah, ya saya akhiri demikian tadi penggunaan mikroskop untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil. Yang kami jelaskan adalah bagian-bagian mikroskop dan juga cara penggunaan mikroskop. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.